Oke, kalau lu punya budget 5 juta atau under 5 juta dan lu pengen beli iPhone dan iPhone itu apalagi iPhone yang resmi, gue yakin seyakin-yakinnya 1000%, 1 juta% kalian bakal dapat spek yang udah underrated banget ya. Kayak ya so-so lah speknya. Contoh, budget 4 juta ke 5 juta untuk sebuah HP resmi dan lu belinya iPhone resmi, ya lu bisa dapat contohnya si iPhone XR ini. Gue udah pernah bahas dan gue udah sering banget bahas si iPhone XR versi resmi ini. Kira-kira worth it apa sih untuk dibeli, untuk dipakai dalam jangka panjang. Jadi kalkulasinya gini, kalau lu bukan buat ngegame, lu emang tergantungan sama iOS, dan lu orang yang gak mau ribet, mungkin XR ini masih masuk ke segmen lu ya buat pemakaian jangka panjang. Cuman buat buat lu yang suka ngegame, kadang ngedit-ngedit, nah handphone ini udah mulai berat. Gue punya opsi lain di harga bahkan yang lebih murah tapi lebih worth it daripada iPhone XR. Contohnya Poco F5 yang satu ini. Di video ini gue nggak bisa jelasin secara detail biar nggak kepanjangan, tapi gue taruh detail-detail perbandingannya di deskripsi lengkap, gue tulis kelebihan-kelebihan dari si Poco ini dan kelebihan-kelebihan dari si XR. Jadi lu bisa pertimbangkan lah. Dan kita fokus ke handphone ya sekarang. Kenapa gue ngerekomendasiin Poco F5 ini dibandingkan lo beli XR resmi? Yang pertama, harganya sama-sama murah ya, sama-sama oke, sama-sama masuk, tapi si Poco nawarkan lebih banyak gitu. Contoh kita lihat dari iPhone XR. Untuk iPhone XR ini benchmarknya di 751.000 ya, Antutunya 751.000 dan baterai cuma 2000-an mAh. Sedangkan Poco benchmarknya 1,3 juta, 1,1 juta, sorry, 1,1 juta, baterainya 5.000. Kalkulasi simpel lagi nih, kalau lu nggak ketergantungan iOS ya, lu nggak ketergantungan sama sekali iPhone, dan lu pengen ngarep ngegame mulus, mending ambil Poco. Kalau lu ngerasa kayak, gue ambil iPhone aja lah, ngegame kayaknya lebih smooth deh. Ya nggak peduli lah, skor Antutu tuh bukan jadi patokan lah, apalagi RAM bukan jadi patokan lah. Dan lu pengen ngarep main game mulus kayak yang ada di video ini. Nah yang di game ini, yang di video ini, gue ngegame itu pakai iPhone memang. Dan mulus, dan so smooth gitu. Tapi you know what, gue nggak main pakai iPhone XR. Kalau standar gue, menurut gue ya, bukan sebagai profesional gaming-gamingan ya. Menurut gue secara orang awam aja ngegame kalau lagi gabut aja. Bagi gue minimal lu ambil iPhone 13 ya. Kalau lu ngambil di bawah iPhone 13, menurut gue udah ngap-ngapan buat ngegame. Yang pertama ada data pribadi, ada kerjaan pribadi, terus lu ngegame juga dalam satu device, itu bakal ngep handphone lo. Minimal makanya gue saranin kalau lu mau lanjai lancar dan enak lah, tentram lah, buat 1 tahun lu nggak perlu pusing ganti HP gonta-ganti gitu karena kurang cocok gitu. Saran gue mending ambil 13, dan kalau lu udah sikat iPhone 13, lu baru bisa ngerasain ngegame kayak gini. Ini ngegame sambil screen record loh, jadi agak sedikit berat tapi lancar-lancar aja. Apalagi gue ngegame tanpa screen record, bakal lebih smooth, lebih enak lagi. Ini aja enak banget men, sumpah. Jadi menurut gue kalau lu pengen ngegame pakai iPhone, jangan berharap ya iPhone 5 juta atau di bawah 5 juta, apalagi yang varian resmi, lu ngegame enak kayak dulu. Enggak. Jawabannya tidak sama sekali. Tapi kalau lo mau ngerasa yang feel-nya mirip-mirip kayak gini, lo bisa sikat Android. Contohnya, rekomendasinya salah satunya adalah Poco F5. Bang, kenapa lo sering bahas Poco F5? Karena Poco F5 lah Poco yang sering banget gue pegang, sering banget gue pakai. Dan memang sampai saat ini belum ada gantinya buat gue secara personal ya. Karena desain, look, performa, kamera buat jepret masih lumayan oke gitu dan masuk di kantong men. Jadi buat ngegame kayak gini menurut gue ya udahlah. Dan benchmark buat iPhone 13 ini dia tembus di 1,2 juta cuy. Lu bayangin, si iPhone XR itu benchmarknya antutunya performanya itu cuma 750 ribuan. Sedangkan iPhone 13 yang tadi gue mainin tadi ngegame PUBG tadi itu 1,2 juta. Selisihnya hampir 2 kali lipat boy. Jadi ya lu jangan ngarep sebuah iPhone XR ini enak buat ngegame, jangan harap sekarang. Dan kelengkapan iPhone XR ini biasanya yang bikin cepat rusak adalah masalah kabel dan adaptor. Ya ini udah support fast charging, bukan berarti lu bisa jor-joran pakai adaptor yang nggak jelas bentukannya, mereknya, dan lain-lain. Ya saran gua kalau lu nggak terlalu ribet, nggak mau ribet gitu, lu beli aja contoh lagi, Poco F5 udah paling bener gitu. Lu beli varian full set, adaptornya udah 60 watt lebih, udah kenceng, baterainya gede, ngecas lebih kenceng, udah paket komplit lah. Nah itu kelengkapan aja menang sih Poco ya kan. Sekarang ngomongin soal display, aduh sebenarnya gue malas ya ngebahas kayak gini, nggak apple to apple, tapi banyak banget orang yang nanya di gue, Bang, gue lebih worth it beli ini atau beli ini. Makanya gue jawab ya, kalau buat display jujur sejujur-jujurnya iPhone XR ketinggalan jauh, sejauh-jauhnya.
Ya pokoknya susah lah dijelasin. Kalau lu belum yang ngerasain iPhone XR, lu head to headin sama Android 3 juta 4 juta, lu baru ngerasa gitu. Untuk display gua megang Poco kemana-mana. Kemana-mana. Yang pertama simpel, udah AMOLED, itu yang pertama ya, itu yang pertama. Yang kedua dari screen to body ratio-nya, meskipun ini bukan yang flagship-flagship kayak si iPhone punya, tapi ini enak banget dan berasa nyaman banget. Dan feel screen to body ratio yang dengan bezel tipis ini, kesan modernnya dapat banget. Jadi kalau gue megang si Poco F5 ini, benar-benar berasa mewah banget ini handphone. Lu bisa lihat sendiri, sangat tipis sekali. Jadi menurut gue, ini adalah salah satu HP yang paling jos menurut gue untuk dipakai. Performanya kenceng gila dan desainnya modern banget. Kalau buat layar, oke. Kita ngomongin data deh. Versus Poco F5 versus XR misalnya. Di sini bukan hanya menang bentuk aja ya si Poco ini. Lu bisa lihat ya, resolusinya, ketajaman layarnya si Poco menang, Poco F5. 1080 kali 2400, XR cuma 828 kali 1700. PPI-nya si iPhone XR cuma 326, sedangkan Poco hampir 400 PPI. Dan nits Poco F5 1000 nits peak-nya. Jadi layarnya tuh pekat, silau, terang, layaknya kayak HP-HP flagship pada umumnya. Dan sedangkan kalau lu lihat layar iPhone XR, berasa kuno banget. Nah kalau ngomongin soal kamera, ini makin ketinggalan jauh lagi boy. Memang kalau lu buat video recording, lu emang sikat XR. Cuman kalau kebutuhan lu bukan ke situ, lu cuman kayak pemakaian ringan, kayak manusia-manusia di muka bumi pada umumnya lah. Pakai HP, kerja, kalau lagi gabut ngegame, dan gak mau nge-lag, dan HP-nya tuh pengen sacet-sacet. Nah, kalau kebutuhan lu buat itu, 10R nggak ada apa-apanya. Dan kalau buat jepret-jepret, lu sebagai orang yang formal, bukan konten kreator, lu kemana-mana kadang jalan-jalan sama teman, jepret. Nah, kayak gitu-gitu tuh lebih enak Poco, men. Poco F5 nih menurut gue lebih jos ketimbang iPhone XR. Fiturnya lebih lengkap, ada potret, ya, ada mode malamnya, ada lainnya, ada mode pro-nya yang bisa lu adjust lagi. Intinya lebih lengkap lah. Intinya lebih lengkap cuy. Jadi kalau buat foto, gue lebih pilih si Poco F5 ini ketimbang iPhone XR. Tapi sebenarnya balik lagi ya, sesuai kebutuhan dan ya kesukaan lu masing-masing lah. Tapi jujur ya, kalau ditanya buat daily, bener-bener truly, really daily-nya, gue bakal pilih Poco F5 karena sebagai orang yang normal, kita nggak make kamera HP tuh buat konten gitu. Cuman buat foto-foto atau ngerekam momen keabadian nih, mengabadikan momen sama keluarga sama teman lagi nongkrong-nongkrong. Handphone kayak gini cucok parah ya. Rugi lu ngincar iPhone, rekam video tapi lu bukan konten kreator, tapi selebihnya minus tuh iPhone. Baterai kecil, performa biasa aja, displaynya biasa saja. Jadi buat masalah kamera menurut gua ini the one and only is the best. Gua ngomong ngaco. Intinya iPhone XR gak bisa ngehit Poco F5 dari segala sisi kalau menurut gua. Kalau kita tarik ukurnya dari harga ya. Kalau kita lihatnya dari harga, sisi harga. Jadi kalau lo nanya kamera menang mana, gue bakal pilih Poco kalau kita lihat dari sisi harga. Dan yang lebih klimaksnya lagi, si Poco F5 ini udah Type-C punya ya. Jadi udah komplit, udah paket komplit, udah Type-C. Kalau lo pengen iPhone yang Type-C, lo modal duit di atas 10 juta boy. Kayak nggak guna banget gitu ya. Lebay banget ya kan. Di tahun 2025 itu menurut gua masih norak orang kalau buat beli handphone. Harganya tuh masih norak, sorry bukan orang yang norak ya. Kalau 2 tahun ke depan mungkin agak renggang kali ya. Di tahun 2025 ini kalau lu pengen Type-C, layarnya OLED, udah ada lensa lebar, harganya norak boy ya. Kalau lu mau full feature kayak gitu, mendingan beli Android kalau memang pemakaian ringan-ringan daily yang pengen anti nge-lag, anti panas, baterainya awet ketimbang iPhone. Jujur iPhone XR ini sebenarnya masih oke-oke aja untuk daily. Tapi entah kenapa kalau disandingkan sama Poco ini, anti nyesel klub menurut gue. Layar udah 120 Hz juga. Lu buat ngedit-ngedit, buat scrolling itu nyaman banget di mata. Asli men, nyaman banget. Gue suka banget. Makanya gue kalau nggak suka sama HP-nya, gue pasti jarang banget bikin kontennya. Jadi kesimpulan gue, di tahun 2025 kalau lu punya budget kayak 3 juta, 4 juta untuk buat beli sebuah handphone dan lu ada kepikiran buat beli iPhone resmi, mendingan undurin diri lah. Kayaknya Poco-Poco begini tuh jauh lebih worth it, jauh lebih legit lah ketimbang beli iPhone.